Video ini akan memberikan rekomendasi laptop harga 2-3 jutaan buat lebaran tahun 2026. Yo guys, Ragaja bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 2-3 jutaan buat lebaran nanti ya di tahun 2026 ini. Dan untuk tahun ini lumayan menantang karena seperti yang kita tahu harga komponen hampir semuanya pada naik. Jadi untuk mencari laptop baru dan bagus gitu ya di harga 2-3 jutaan itu jadi lumayan susah buat tahun ini. Tapi tenang, Ragaja tetap bisa mendapatkan 5 laptop yang bisa kita rekomendasikan, yang mana nggak semuanya baru ya, nanti ada yang bekas berkualitas juga yang tentunya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Dan biar gampang, kalian bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan ya. Oke, sip, kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 2-3 jutaan terbaik dibuka oleh Advan Soulmate X. Kalau budget kamu di 3 jutaan kecil dan nggak mau kompromi soal kualitas layar, pokoknya layar itu meskipun budget nih laptopnya 3 jutaan harus tetap bagus, karena kan layar adalah something yang selalu kita lihat. Nah, ini bisa menjadi pilihan terbaik untukmu. Di saat laptop lain di harganya masih pakai layar TN, Advan berani kasih layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahannya di 250 nit. Ini mah buat ngedrakor atau ngerjain tugas udah enak dan nyaman. Mau maraton drakoran juga bisa, kisaran 5 jam nonstop berkat baterai 38 Wh-nya. Nah, kalau buat kerja sendiri, performa dari Soulmate X ini juga cukup bisa dihandalkan. Dengan catatan kerjaannya yang ringan-ringan aja ya, kayak ngetik-ngetik, bikin proposal, ataupun bikin presentasi. Soalnya secara CPU dia nggak yang kenceng-kenceng banget, tapi nggak bisa dibilang lemot juga, yang ngepas-ngepas aja lah. Soalnya secara CPU dia nggak yang kenceng-kenceng banget, tapi nggak yang lemot-lemot banget juga. Ya bisa dibilang ngepas aja. CPU-nya pakai AMD 3020E dengan AMD Radeon Vega 3, RAM-nya 4GB DDR4 2400 MHz, dan SSD-nya udah ngepas banget ya, 128GB M.2 SATA. Jadi kangen masa 2025 dimana laptop 3 jutaan itu RAM udah 8GB, SSD 256 gitu. Udah enak banget lah itu di tahun lalu. Cuman ya, tahun sekarang harga udah pada naik ya. Setidaknya skor Cinebench R23-nya cukup oke lah. Ada di kisaran 1050-an poin. Advan juga menyediakan 1 slot RAM ekstra dan 1 slot SSD NVMe ekstra. Jadi kalau ada rezeki lebih pas dapat THR nanti, kamu bisa bikin laptop ini makin kencang lewat upgrade. Bobotnya sendiri lumayan ringan di 1,41 kg dengan tebalnya di kisaran 2,13 cm. Portnya udah lengkap dan kalian bisa cek di sini. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang kedua adalah Axio Hype 10. Buat kamu yang nggak mau pusing pikirin soal upgrade dan maunya laptop yang siap pakai, ini adalah pilihan terbaiknya. Di harga 3 jutaan kecil per video ini kita buat ya, Axio langsung kasih RAM 8GB DDR4 dan SSD 256GB cuy. Udah cukup enak lah buat dipakai membuka beberapa tab Chrome ya, multitasking, atau nyimpen-nyimpen file sekolah tanpa takut memorinya cepat penuh. Opsi upgrade-nya juga masih ada, di mana ada 1 slot RAM yang bisa kita ganti dan ada 1 slot SSD M.2 ekstra. Baterai 38 Wh-nya juga cukup buat dipakai dari pagi sampai pulang sekolah. Kecuali sekolahmu full day sampai sore. Nah, kalau itu sih tetap harus bawa charger ya. Bobotnya sendiri udah cukup ringan di 1,4 kg dengan tebal di 2,07 cm. Axio Hype 10 dibekali CPU Intel Celeron N4020 dengan iGPU Intel USD Graphics. Ya, memang masih Celeron, jadi harap maklum aja karena itu yang terbaik yang bisa kita dapatkan di ekonomi saat ini. Setidaknya buat dipakai sekolah ini ya masih cukup oke lah. Nah, untuk layar sendiri, laptop Axio ini dibekali layar 14 inch TNHD dengan akurasi warna di 45% NTSC dan refresh rate-nya 60 Hz. Secara ukuran dia sebenarnya udah nyaman buat dipakai nugas ataupun buat nonton. Cuman kalau secara kualitas dan tentunya resolusi ya masih standar banget ya. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian.
Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Zyrex ElBook. Nah, buat kamu yang mobilitasnya tinggi dan paling males yang namanya bawa charger ke tongkrongan, ke sekolah, ataupun ke tempat kerja, Zyrex ElBook ini patut kamu pertimbangkan. Di harga 3,5 jutaan, dia udah dibekali baterai 45,6 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 10 jam pemakaian. Paket anti lowbat buat nemenin kerja dari pagi sampai sore. Bobotnya juga WFC friendly nih, cuma 1,3 kg dengan ketebalan di 1,7 cm. Bicara soal jeroan, dia pakai Intel Celeron N4020 dengan RAM 8 GB DDR4. Skor Cinebench R15-nya ada di kisaran 108 poin. Ya, memang ini adalah salah satu yang paling lemot, cuman untungnya secara RAM dia udah bagus dan enak buat multitasking ya. Kapasitasnya di 8 GB. Storage-nya pakai 128 GB eMMC yang mana ini juga ngepas banget. Tapi kabar baiknya, Zyrex masih kasih opsi upgrade. Ada satu slot RAM DDR4 extra dan satu slot SSD M.2 extra. Jadi kalau storage kalian mulai penuh ya, kalian bisa upgrade storage-nya menjadi 2 storage atau dual storage. Cuman ya SSD sekarang juga lagi pada mahal ya, jadi agak galau. Ya mungkin nanti 2027, semoga. Zyrex ElBook dibekali layar 14 inch TNHD dengan akurasi 45% NTSC. Meskipun panelnya ini masih TN, ukurannya udah standar nyaman buat belajar daring ataupun bikin PowerPoint. Terakhir, portnya juga udah kekinian, bahkan kita udah dikasih USB-C full function, terus ada USB-A tentunya, dan masih ada micro SD card readernya. Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo ThinkPad X260. Kalau budgetmu bener-bener mentok di 2,5 jutaan, udah nggak bisa ditambah-tambah lagi, nggak bisa nyentuh ke 3 jutaan, tapi masih butuh laptop yang bisa dipakai sekolah atau bahkan kuliah, ini adalah pilihannya. Yes, ini memang laptop bekas. Cuman secara performa masih bisa diandalkan kok untuk tahun 2026. Di sisi lain, budget 2 jutaan saat video ini kita buat, belum bisa dapetin laptop baru yang proper. Lagi-lagi karena kenaikan harga. Meskipun dia bekas, tapi performanya masih berkelas. Bahkan bisa lebih kencang dibandingkan 3 laptop sebelumnya yang harganya udah nyentuh 3 jutaan. Semua ini berkat CPU Intel Core i5 6200U yang dikombinasikan dengan Intel SD Graphics 520. RAM-nya 8 GB DDR4 2133 MHz dengan storage-nya di kapasitas 256 GB SSD SATA. Kombinasi tersebut bisa menghasilkan skor 1600-an poin di Cinebench R23 yang jauh lebih tinggi jika kita bandingkan sama laptop-laptop sebelumnya cuy. Secara grafis pun sama, 743 poin di 3D Mark Firestick yang juga lebih tinggi dibandingkan 3 laptop sebelumnya. Apakah ini yang disebut sebagai bekas berkualitas? Dan ya tentunya ini udah oke banget lah ya, dipakai buat kerja maupun belajar. Soal layar, ThinkPad X260 dibekali layar 12,5 inch TNHD dengan refresh rate-nya 60Hz dan kecerahan di 200 nits. Ya ini adalah layar yang standar aja dan baterainya juga ikutan standar, cuma 24 Wh. Kecil banget ya? Ya emang sih, secara kapasitas dia emang kecil. Cuman kita bisa ngakalinnya dengan membeli baterai cadangan, karena laptop ini adalah laptop lawas, jadi baterainya masih bisa kita lepas pasang. Untungnya bobot laptop ini ringan di 1,44 kg dengan tebal 2,03 cm. Opsi upgrade-nya masih ada dan yang menarik dia masih punya port yang super lengkap. Untuk list portnya bisa cek aja di layar berikut ini. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus VivoBook A416JAO. Kalau kamu lagi nyari laptop yang paling kenceng di kelas harga 3 jutaan, laptop ini wajib dipertimbangkan dengan catatan kalau stoknya masih ada. Di saat laptop lain di kelas harga segini masih pakai Celeron atau enggak AMD seri bawah, Asus yang ini udah pakai Intel Core i3. Dengan catatan ini adalah bekas display, alias ya laptop ini bekas laptop yang dipajang di toko.
Kalau kalian perhatikan ya di toko yang biasanya kita coba-coba itu, kan kalau kita ke toko ada laptop kita boleh pencet-pencet kita coba gitu. Nah, ini adalah laptop bekas pajangan kayak tadi. Cuman ya lagi-lagi kita harus berkompromi karena in this economy agak sulit ya nyari laptop bagus di harga 3 jutaan. Oke, kembali ke laptopnya. VivoBook ini dibekali Intel Core i3 1003G1 yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics, RAM-nya 4GB DDR4 3200MHz dan SSD-nya M.2 NVMe. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor kisaran 3800-an poin di Cinebench R23. Otomatis dia jadi laptop terkencang di list kita kali ini, jauh mengalahkan 4 laptop lainnya. Dan artinya dialah yang paling handal buat diajak multitasking, ngerjain laporan, sampai main game tipis-tipis seperti CSGO atau Dota 2. Mau upgrade pun juga bisa ya, karena dia masih ada 1 slot RAM ekstra dan 1 slot HDD ekstra. Beralih ke layarnya. VivoBook A416JAO ini udah dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahannya di 250 nits. Ya, ini adalah definisi layar yang enak buat nugas ataupun nonton film. Untuk mobilitas sendiri, laptop ini punya bobot di kisaran 1,6 kg dengan tebalnya di kisaran 1,99 cm. Portnya pun lengkap dan kekinian ya. Udah ada USB-C 3.2, USB-A 3.2 sampai HDMI 1.4. Soal kapasitas, dia pas-pasan aja, punya baterai di 37 Wh yang kurang lebih bisa bertahan kisaran 4 jam aja. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 2-3 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat menyambut Lebaran 2026. Nah, 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya, beserta harga terupdate dan stok terupdate. Kenapa kita mention stok juga? Karena ya laptop yang kita bahas tadi, beberapa stoknya udah menipis atau bahkan memang barang bekas. Jadi kalian bisa simak aja atau cek segera, siapa tahu stok dan harganya masih ada dan masih menarik. Dan siapa tahu ada promo juga ya, biasanya buat Lebaran nanti. Jadi cek aja keranjang YouTube Shopping. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.